Halo Smart Investor, kembali lagi bersama kita di Weekly Outlook untuk minggu ini. Seperti biasa dengan saya Ika dan saya Aga Gumelar. Baik Pak Aga, untuk berita pertama apa nih Pak? Berita pertama datang dari isu tapering dan Evergrande Cina yang masih menghantui. Pasar akhir pekan kemarin dikejutkan dengan data ketenagakerjaan Amerika Serikat non-farm payroll yang di luar dugaan berada jauh di bawah perkiraan, di mana estimasi 490.000 pekerja ternyata 194.000 pekerja di bulan September, sedangkan tingkat pengangguran makin membaik berada di 4,8% dari sebelumnya 5,2%. Namun buruknya data non-farm payroll tidak menggoyahkan ekspektasi tapering Federal Reserve yang segera dilakukan dalam pertemuan di bulan November. Dan untuk menjadi perhatian pasar untuk minggu ini, pergerakan pasar mata uang dan komoditas diperkirakan masih akan terbatas karena reaksi pasar yang cenderung berhati-hati sebelum tapering the Fed. Sedangkan di pasar saham akan mengalami kenaikan seiring dengan musim laporan keuangan perusahaan di Amerika Serikat. Dalam minggu ini pasar akan terfokus pada FOMC minutes, data inflasi baik dari CPI dan PPI, selain itu data penjualan retail Amerika Serikat. Selain data dari Amerika Serikat, pasar akan melihat bagaimana sentimen dari Eropa yang merilis data survei ekonomi. Dan berikut adalah data penting untuk pekan ini. Di hari Selasa, ekonomi sentimen baik dari Jerman dan Uni Eropa, di mana masing-masing diperkirakan mengalami penurunan. Dan di hari Rabu, data inflasi Jerman dan data inflasi dari Amerika Serikat, data CPI Amerika Serikat untuk bulan September tetap di 0,3%. Kamis dini hari, FOMC minute dari pertemuan September bulan lalu dan data inflasi konsumen produsen dari Cina, Amerika Serikat merilis data inflasi produsen yang diperkirakan turun 0,6% dari sebelumnya 0,7% untuk bulan September. Dan di hari Jumat, data penjualan retail Amerika Serikat dan konsumen sentimen dari Universitas Michigan, data retail sales Amerika Serikat diperkirakan turun minus 0,3% dari sebelumnya 0,7%. Sedangkan sentimen Michigan naik 73,5 dari sebelumnya 72,8. Dan aset-aset yang harus diperhatikan untuk pekan ini, yang pertama euro diperkirakan minggu ini akan menahan area supportnya di 1.1520 dan resisten 1.1660. Sekaligus area tersebut menjadi range trading yang ada untuk minggu ini. Perubahan tren bila penutupan di atas 1.1700 maka akan membawa euro untuk bergerak ke 1.1800. Sebaliknya penutupan di bawah 1.1520 ancaman terhadap euro untuk ke 1.1450. Dan untuk pound sterling 1.3540 menjadi area bawah yang perlu diperhatikan. Waspadai penutupan di bawah 1.3540 karena akan menekan GBP lebih dalam hingga 1.3430. Sebaliknya berhasil balik dan bertahan di 1.3670 maka ruang rebound GBP ke 1.3850 dan range untuk minggu ini di rentang harga 1.3540 sampai 1.3790. Dan untuk emas, gagal tutup di bawah 1740 menjadikan ruang emas untuk kembali ke area 1770 dan 1780. Minggu ini target kembali ke 1781 dan 1789, area bawah di 1734 dan 1726. Rentan harga emas di 1720 sampai 1780 menjadi range untuk minggu ini. Baik Smart Investor, kesimpulannya adalah dolar Amerika Serikat catat penguatan mingguan kedua. Isu antara prospek pemulihan ekonomi dunia akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Pasar saham diperkirakan akan dipengaruhi sentimen laporan keuangan perusahaan di Amerika Serikat. Kabar krisis energi global masih membayangi sehingga ruang kenaikan harga komoditas seperti minyak masih akan beranjak naik hingga menguji $85 barel per hari. Sebaliknya, emas masih berkonsolidasi. Data inflasi Amerika Serikat dan FOMC minute the Fed menjadi penggerak indeks dolar. Indeks dolar pun masih diperkirakan fluktuasi dari imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Baik Smart Investor, itu tadi isu fundamental yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa Subscribe, like, and share Valpuri Asia Futures. Sampai jumpa.